Ayo, cepatlah. Sahabat-sahabatku, saya dengar, bendungan kolam ikan pemilik tambak itu jebol satu lubang. Setelah hujan lebat, ikan seberat beberapa hingga belasan kilogram. Semua ikan itu telah terseret keluar dari lubang ini. Maksud pemilik tambak memanggil saya hari ini, yaitu untuk memperbaiki kembali bendungan ini. Pemilik tambak ingin mencari jalan pintas. Dia tidak ingin memompa sedikit air yang ada di dalam. Setelah penjelasan sabar saya, dia akhirnya mengeluarkan mesin pompa air yang baru dibelinya. Memutuskan untuk mendengarkan saya. Untuk terus memompa air sedikit itu hingga kering. Saya akan menunjukkan kepada semua orang lagi. Ini adalah lahan subur di luar bendungan. Sebuah lubang yang muncul dari bawah tanah. Bisa dibayangkan, itu pasti disebabkan oleh hal non-alami. Beberapa orang juga mengatakan bahwa itu disebabkan oleh belut yang menggali lubang. Akhirnya pemilik tambak mengatakan bahwa dia juga tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa beberapa hingga belasan kilogram ikan lele, di bawah hujan lebat yang sangat deras, hampir semuanya sudah keluar dari lubang ini. Beberapa tetangga di bawah sana telah mengumpulkan banyak untuk dibawa pulang. Dia telah membesarkan ikan selama 3 tahun dengan susah payah. Pada dasarnya itu sama dengan rugi sendiri. Begitulah cara beternak di pedesaan. Ada untung, ada rugi. Jelas bahwa selama beberapa tahun ini rugi modal. Rugi modal. Jadi, tambak ikan ini juga tidak boleh dibiarkan terbengkalai. Tujuan pemilik tambak ikan memanggil saya hari ini. Yang utama adalah memperlebar, memperbesar, dan memperkuat tanggul ini. Sekalian juga menimbun lubang yang sudah jebol itu dengan baik. Dan aku melihat, memikirkan dan khawatir tentang lubang seperti ini. Jika ada yang pertama, pasti akan ada yang kedua. Maka saya menggali bagian tengah tanggul. Menggali sebuah parit sekitar 2 meter dalam. Mengapa saya menargetkan 2 meter dalam di sini? Karena seluruh tanggul hanya setinggi itu. Sekitar 2 meter dalam. Sudah digali sampai ke dasar tanah. Tanah yang digali dibuang ke dalam tanggul untuk memperlebar. Kemudian saya membersihkan lubang yang sebelumnya digunakan untuk melarikan ikan. Menggali lubang itu sampai bersih. Lalu menggali tanah liat yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. 1 sendok demi 1 sendok dipukul. Dipadatkan 1 sendok demi 1 sendok. Sampai saya merasa sudah tepat. Setelah menyelesaikan pekerjaan persiapan ini, tepat di kaki lereng dalam tanggul. Menggali platform untuk posisi alat berat. Kemudian memilih titik awal. Mundur sambil menggali lumpur lunak di dasar kolam ikan. Mengisi saluran di tengah tanggul ini sampai penuh. Sementara saya bekerja dengan serius, pemilik tambak ikan datang membawa air untukku. Sambil membahas dengan saya, ikan di dalam kolam sudah habis. Sekarang biaya untuk menggali kolam ikan cukup besar. Belakangan ini dia juga tidak terlalu beruntung secara finansial. Bisakah kita menyelesaikan pembayaran bulan depan? Saya pikir pekerjaan sekarang juga tidak banyak. Bisnis juga tidak baik. Pengeluaran pribadi juga cukup besar. Maka saya tidak setuju. Sebenarnya situasi keuangan yang ketat seperti dia, saya juga telah mengalami ini banyak kali sebelumnya. Hanya saja setiap kali saya pinjaman Kifu adalah pinjaman 360 yang dulu. Mereka adalah platform resmi yang terkemuka. Limitnya nyata dan dapat diandalkan. Dapat meminjam hingga 200.000. Dan yang tercepat bisa masuk dalam 5 menit. Tunggu sampai berputar, lalu bayar kembali saja. Oke, ayo, kita lanjutkan. Hari ini, bendungan ini seperti mengenakan pakaian berlapis-lapis. Membungkusnya dengan rapat dan kuat. Saya melihat bagaimana air ini akan bocor nanti. Langkah selanjutnya juga dilakukan agar tidak bocor. Menggali sebuah saluran dari kaki lereng dalam. Dan kedalaman saluran ini juga sama. Gali hingga ke tanah bawah. Setelah menggali, isi lagi dengan 30 cm. Lalu lakukan pemadatan berulang kali. Sahabat-sahabatku, perhatikan baik-baik. Tadi telah mengisi semua lumpur encer ke atas bendungan. Sekarang menggali tanah yang lebih kering di bawah. Digunakan untuk memperlebar dan meninggikan bendungan. Dan setiap kali menambah 1 lapisan. Harus menggali bendungan lama sebelumnya. Dihapus lebar 30 cm. Tujuan dan manfaat melakukan ini adalah bendungan yang baru diperlebar. Dengan cara lereng tanggul yang seperti tangga. Terhubung erat. Terpasang bersama. Juga lebih tidak mudah retak. Juga tidak akan larut. Ketika tanggul telah ditinggikan ke ketinggian tertentu. Membersihkan permukaan yang ditumpuk dengan lumpur cair di atas. Juga membereskannya sedikit. Berdasarkan penilaian pengalaman saya. Setelah ditinggikan ke ketinggian tanggul 23. Di atas sudah tidak ada kondisi untuk memperlebar dan meninggikan. Saya rasa sudah waktunya untuk menarik kembali. Sudah waktunya untuk merapikan permukaan lereng. Karena saya sudah melihat ramalan cuaca. Malam ini mungkin akan hujan. Saya khawatir besok pagi datang. Seluruh tanggul menjadi berantakan. Maka saya memilih untuk lembur. Hanya setelah memadatkan seluruh tanggul baru saya pulang. Keesokan paginya saya datang. Ternyata hujan benar-benar turun. Syukurlah saya sudah memadatkan tanggul semalam. Kalau tidak, pekerjaan hari ini akan sulit dikerjakan. Dan, hasil yang didapat juga tidak akan sebaik ini. Kalian lihat saat saya memadatkan permukaan lereng sekarang. Seluruh tanggul dan permukaan lereng sangat padat sekali. Bahkan saat menggali dan menyapu lereng, seluruh permukaan lereng sudah tidak bisa dipadatkan lagi. Saya hanya ingin mengatakan, saya sudah berusaha sekuat tenaga.
Selanjutnya adalah yang saya sebut berlapis-lapis bagian dalam. Tahapan ketiga dari berlapis-lapis bagian luar. Menumpuk lumpur encer di atas dihitung sebagai satu. Membuat lereng bagian dalam juga dihitung sebagai satu. Bagian bawah yang memperkuat tanggul di dalam juga dihitung sebagai satu. Pertama-tama harus memadatkan permukaan tangga di bawah sebelum seluruh permukaan dan lereng bagian dalam. Menggunakan alat menggali untuk menyapunya secara merata. Membuat keduanya benar-benar cocok satu sama lain. Baik secara tampilan maupun kenyataannya. Semuanya adalah satu permukaan lereng yang utuh. Hingga ke bagian bawah tangga. Lereng, kecuali cukup dipadatkan. Yang lainnya tidak begitu penting. Menyapunya sembarangan. Sebisa mungkin membuatnya sedikit miring sudah cukup. Terakhir, di sini saat saya naik ke alat berat, ternyata ada tonjolan besar di tepi bukit. Yang lebih kebetulan, di sini kurang tanah. Jadi, saya menggali bagian ini dan mengangkatnya. Kumpulkan tanah yang longgar dan isi di belakang mesin gali saya di sini. Sekitar 1 jam lebih juga. Rasanya sudah terisi hampir penuh. Lalu rapatkan tepi lerengnya. Padatkan permukaan tanggul. Sekali lagi, saya masukkan mesin gali. Sambil mundur, meratakan kolam ikan. Supaya kolam ikan terlihat tidak ada lubang besar. Sudah cukup. Sahabat-sahabatku mungkin bertanya mengapa tidak mengubur pipa drainase. Sebenarnya, pipa drainase sudah terpasang. Hanya saja saya tidak menampilkannya dalam video saja. Terakhir, bersihkan jejak mesin gali yang naik. Pekerjaan ini sudah selesai. Total menghabiskan waktu 8 jam. Biayanya 1.920. Saya lihat pemilik tambak ikan juga tidak mudah. Jadi saya memberinya diskon 220. Saya menerima 1.700 darinya. Terima kasih atas suka dan dukungannya, semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.